Nah, Ah, ah. banyak pertanyaan dari mereka, kira-kira Mm-mm. mending berjemur atau mending suplementasi, Dok? Karena untuk orang-orang Nah, yang di lingkungan saya kan ada yang penuaan, karena berjemur, ada yang ya. cek. Selamat pagi, Dokter Samuel. Itu dokter boleh memperkenalkan diri, Dok, dengan YouTube-nya. Jadi nanti biar orang pada mensubscribe YouTube dokter juga ya. Silakan. Oke, ya. Eh, saya Dr. Samuel Utoro. Saya seorang dokter spesialis gizi klinik. Saat ini saya berpraktek di MRC Siloam Hospital Semanggi. Channel YouTube saya Sam_Nutripedia. Oke, baik, Dok. Terima kasih, Dok. Semoga Ya. pemirsa saya semua mau mensubscribe juga yang dokter, karena dokter memang dokter yang hebat, dokter gizi yang hebat ya. Bisa aja dokter. Dok, tadi saya sedikit sudah Ya, memaparkan tentang berjemur, Dok, mendapatkan vitamin D. ya. Nah, Ah, ah. banyak pertanyaan dari mereka, kira-kira Mm-mm. mending berjemur atau mending suplementasi, Dok? Karena untuk Nah, orang-orang yang di lingkungan saya kan ada yang penuaan, karena berjemur, ada ya, yang cek, iya, kemudian ada yang i- biduren atau sensitif dengan paparan matahari. Sebaiknya bagaimana, Dok? Kalau dilihat dari iya. video, Jadi gini, berjemur wajib karena itu nanti seperti tadi dokter sudah jelaskan mungkin bahwa dia akan mengaktifkan ya, kolesterol yang ada di bawah kulit ya, ya, yang dikenal dengan 7 hidroksikolesterol ya, itu menjadi prekursor vitamin D. ya, Nah, nanti akan dirubah lagi menjadi vitamin D yang aktif itu di liver dan di ginjal. ya, Pertanyaannya kan dari makanan bagaimana? ya, betul. Peranan makanan itu tidak besar, hanya Ya, sekitar 10 sampai 20%, ya, ya. ya, Tapi makanan itu juga merupakan sumber ya, untuk pembentukan vitamin D yang ya, tadi rangkaiannya ya, sampai ke vitamin D yang aktif. ya, Itu perlu. ya, Jadi kalau ditanya apakah lebih penting mana nih ya, antara yang sinar matahari dengan yang makanan? ya, betul. Sinar matahari penting, tapi asupan vitamin D dari makanan juga penting. Ya, Tinggal kita milih ya, betul. makanan yang bagaimana, Ya, betul. yang tinggi kandungan vitamin D. Kan Ya, gitu. betul. Jadi kita pilih terutama makanan-makanan yang dari ikan, Ya, dari hewani. ya, Dari nabati juga ada kandungan vitamin D-nya, ya, tapi dia lebih ke arah yang nabati, yang dari tumbuhan itu vitamin D2. Kan ya, kita lagi kepengen memasukkan sebanyak mungkin vitamin D3. betul. Jadi itu yang tertinggi kandungan dari bahan makanan alamiah adalah ikan salmon. Hmm. Cuma ikan salmonnya harus yang ikan salmon liar. Jadi kesimpulannya, Ya, makanan perlu. ya. Tapi yang penting lagi, Anda harus berjemur memang. Jadi itu pentingnya, Dok ya. Ya. Ya, pentingnya itu. Ya, Keduanya penting. keduanya Ya, penting. Betul. keduanya penting. Nah, yang murah kan kita berjemur dan itu perannya cukup besar. Ya, Sampai 70 sampai 80% ya, dari berjemur itu yang akan mengaktifkan ya, si vitamin D ya, yang tidak aktif ya, yang tadinya hanya sebagai 7 dehidroksikolesterol betul. menjadi prekursor vitamin D yang terus oleh tubuh selama tubuh tidak ada gangguan ginjal, gangguan liver, hati, itu pembentukannya akan optimal. Nah, sekarang kalau orang yang nggak suka ikan, Dok, kan tadi kata dokter ikan salmon. Lalu orangnya nggak suka ikan atau alergi, kira-kira makanan apa, Dok, penggantinya nih Ya, untuk vitamin D? kalau nggak suka ikan, memang yang paling banyak itu kandungan vitamin D3 di ikan. Ya, Ya. ya, Nah, sekarang kan pertanyaannya kalau nggak suka ikan gimana? Sebenarnya dari bahan makanan alami itu seperti susu, sekarang banyak yang sudah ditambahkan vitamin D. hmm, Tapi kan itu artinya tidak alami juga. ya, betul. Ya. Kalau kita mau dari tumbuhan juga kadarnya kan nggak terlalu tinggi.
Kalau nggak terlalu tinggi, apakah kita sanggup makan dari tumbuh-tumbuhan itu, Ya, nabati itu sekian banyak untuk ya, mencukupi? Pasti nggak sanggup. betul. Anda makan juga akhirnya yang terjadi kebanyakan makan sayuran atau makan jamur perutnya kembung kan? Iya, betul. Jadi mau tidak mau ada pilihan dalam bentuk suplemen. Benar. Suplemen itu kita harus berikan agar si yang dapat dari matahari ultraviolet B itu, Ya, kemudian yang dari makanan, kita nggak bisa makan ikan yang kandungannya tinggi, terpaksa dari suplemen. ya, Suplemen vitamin D3. ya, Ya. Nah, betul. sekarang udah banyak di pasaran. Saran saya sih, kalau dalam kondisi seperti sekarang, karena vitamin D itu peranannya sangat luas. Iya, Hampir di seluruh sel tubuh kita dia berperan. iya, Termasuk peran yang utama adalah iya, di sistem imun. iya. Ya, sistem imun sekarang kan kita lagi bicara Karena ya, suasana kita lagi perlu daya tahan tubuh yang kuat. betul. Artinya sistem imun kita harus kuat. Harus kuat, Mau betul. tidak mau suplementasinya, saran saya Ya. itu antara 1.000 sampai 2.000 international unit. Sehari. Memang Oke. sehari Ya, pemakaian suplemen ini yang ideal ya. kalau kita lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan apa? Pemeriksaan di darah kandungan 125 si vitamin D ini itu berapa? Iya. Berapa nanogram? Hmm. Kalau rendah sekali, kita bermain suplemennya memang harus tinggi. Iya, Tingginya seberapa? Kita betul. sehari antara 4.000 dan 5.000 international unit. Hmm. Memang banyak penelitian mengatakan ada yang dikasih 10.000 international unit per hari. Per hari. Ada lagi yang memberikan 50.000 international unit. Iya. Tinggi sekali. Betul sekali, Dok. Ya. Ya, Jadi kalau saya rekomendasinya, ya, kalau hasilnya ya, pemeriksaan ya. vitamin D di laboratorium itu kurang dari 30, antara 20-30, itu yang disebut insufisiensi. Ya, Kalau di bawah 20, itu yang disebut defisiensi. ya, Kalau masuk kelas defisiensi, saran saya ya, pakai yang 4.000 sampai 5.000 international unit ya, vitamin D. betul. Setelah 1 bulan, cek ulang. Betul. Naik nggak? Ya, Biasanya naik. ya, Kalau sudah naik, sudah normal di atas 40, ya. yang ideal kan itu antara 40 sampai 60, bahkan beberapa kepustakaan Ya. sampai 100. Hmm. Jadi Ya, kalau sudah normal di atas 40, kita ya, bisa maintenance. ya. Maintenance dengan Betul. suplemen berapa? Suplemen bisa 1.000 sampai 2.000 Ibu. international unit. Ya, Itu kalau kita periksa ya, kadar vitamin D di darah kita. ya, Kalau Anda tidak mau periksa, ya. kita langsung aja memberikan 1.000 sampai 2.000 Ibu. international unit per Ya, hari. per hari. Ya, Kok berani, Dok? Iya, karena kemungkinan intoksikasi dari vitamin D di tubuh kita itu rendah sekali. hmm. Ya, Jadi aman. kecuali Anda gangguan ginjal. Itu Ya, kita harus hati-hati. hati. Tapi kalau nggak ada gangguan, Anda sehat-sehat saja, nggak usah takut akan timbul reaksi Dari, toksik ya, dari vitamin D itu. ya, Karena reaksi toksik itu kalau sampai kadarnya di darah sampai 150 nanogram. hmm. Ya, Ya, jadi 150 ya, itu yang kita khawatirkan. Tapi jarang sekali sampai ya, segitu. iya, Dok. Bahkan ada penelitian yang diberikan sampai 150.000 international unit sampai 2 juta Iya, sehari ya. international unit per hari. Nah, itu baru timbul efek Toksik. toksik. Iya. Kalau di bawah itu sih aman-aman Aman ya, saja. Dok. Ya. Nah, sekarang ini banyak yang tanya, Dok. Sebetulnya vitamin D itu kan dimakan itu sebelum makan atau harus berbarengan dengan lemak, Dok? Itu banyak pertanyaan, Ya, Dok. Nah, gitu. vitamin D yang bagus Ya. dimakan berbarengan sehabis makan. Oh, habis makan. Jadi memang dia penyerapannya harus ada lemak. Ya. Karena
vitamin D itu adalah vitamin larut lemak. Jadi kalau di tubuh kita kita makan vitamin D perut kosong, penyerapannya itu tidak akan optimal. Jadi yang bagus setelah makan kita minum tuh suplemen vitamin D. Silahkan aja. Itu baru yang bagus. Jadi ada minyaknya. Nah, kecuali Anda ada juga nih orang melakukan diet, ya. Orang yang obesitas itu biasanya kekurangan vitamin D. Kenapa? Karena vitamin D-nya itu terjebak di dalam sel lemak. Sehingga kadar vitamin D dia rendah. Fungsi vitamin D kan ke berbagai macam organ. Kalau dia dijebak di dalam lemak, dia tidak bisa ditransfer ke berbagai macam organ. Nah, orang-orang yang obes ini biasanya makannya sangat rendah lemak. Satu. Kedua, memakai obat yang namanya fat blocker. Ya, betul. Nah, jadi memberikan suplementasi vitamin D-nya jangan dicampur buat orang-orang yang obes kalau makan obat. Jangan dicampur dengan obat yang bersifat fat blocker. Kalau saya, pengalaman saya, vitamin D-nya diminum di pagi hari, fat blocker-nya diminumnya pada saat makan siang, dan pada saat makan malam. Jadi vitamin D-nya sudah diserap, baru kita bermain dengan obat yang untuk menurunkan berat badan, yang namanya fat blocker. Iya, jadi cukup efektif ya dok ya akhirnya. Efektif. Ya, betul. Nah, ini bagus sekali nih semua dari dokter nih sangat bermanfaat ini untuk semuanya dok ya. Dan kalau begitu betul ya dok, berarti harus dua-duanya ya dok, jangan hanya harus berjemur harus dua-duanya. Berjemur kemudian makan bahan makanan sumber vitamin D kalau kita merasa kekurangan udah dalam suasana seperti ini perlu sistem imun, sudah kita bermain dengan suplementasi. Karena vitamin D itu sekarang ternyata diteliti banyak sekali kegunaannya. Betul. Jadi jangan sampai kita kekurangan, mengalami yang namanya defisiensi vitamin D. Kenapa? Kegunaannya itu sekarang di dunia penanganan penderita kanker, ternyata dia akan membantu juga, membantu proses penanggulangan sel-sel kanker itu. Kemudian terhadap sistem kardiovaskuler. Kardiovaskuler itu pembuluh darah. Pembuluh darah di jantung, di otak, itu juga berperan. Ternyata vitamin D itu punya efek elastisitas dinding pembuluh darah. Kan ada sumbatan karena serangan jantung itu karena pembuluh darahnya kaku. Ya. Nah, si otot pembuluh darah, jadi pembuluh darah itu dindingnya ada ototnya, otot polos namanya. Nah, ototnya itu bekerjanya jadi optimal, dia elastis, tidak mudah tersumbat kalau kita cukupi si vitamin D-nya. Tuh, bayangin. Buat kanker dia berguna, kardiovaskuler berguna. Ada lagi sekarang ke sistem hormon. Hormon apa? Hormon insulin. Insulinnya jadi lebih aktif, lebih sensitif. Bayangkan. Jadi orang-orang yang diabetes, terutama diabetes tipe 2, itu insulinnya kan mengalami gangguan, defisiensi. Kemudian juga dia mengalami resistensi insulin. Nah, di sini peran vitamin D. Jadi vitamin D itu luas sekali, mulai dari yang dulu mengatakan penting untuk pembentukan tulang, kemudian belakangan sistem imun, ternyata untuk sistem kardiovaskuler yang tadi saya katakan itu penting juga, termasuk hormon insulin, termasuk bidangnya dokter Nenen ke kulit, kan? Betul. Nah itu sangat berguna, dan yang penting lagi dia buat siapa? Buat otot. Jadi orang-orang olahragawan itu kalau bisa jangan sampai kekurangan vitamin D. Kenapa? Karena ototnya itu dengan adanya vitamin D kerjanya akan lebih optimal. Si otot itu. Padahal olahragawan itu butuh energi, butuh gerakan otot yang optimal.
Ya. Jadi luas sekali fungsinya. Ya. Ya, jadi penting sekali kita mencukupi asupan vitamin D di tubuh kita. Ya. Baik dok, kalau gitu banget bermanfaat sekali untuk dokter, untuk kita semua, khususnya juga untuk saya nih dok. Ya, terima kasih dokter untuk terima kasih dok. Ya. Ya pemirsa, selesai sudah bincang-bincang saya dengan Dr. Samuel SPGK, dan kesimpulannya bahwa berjemur dan suplementasi vitamin D adalah sangat penting. Dan tentunya bukan hanya meningkatkan daya tahan tubuh, tapi juga bisa membantu pada organ-organ lain, yaitu bisa membantu untuk hormon insulin, pada kasus diabetes, juga untuk terapi kanker, membantu untuk penyembuhan, mempercepat terapi kanker juga. Demikian juga untuk jantung, kardiovaskular, dan jangan lupa untuk orang yang suka berolahraga, karena itu penting juga untuk neuromuskular. Jadi kesimpulannya, silakan dari sekarang Anda mulai melihat berapa kadar vitamin D ada di dalam darah. Silakan Anda pergi ke laboratorium untuk memeriksakannya, karena Anda harus mempunyai nilai minimal 30, malah yang terbaik adalah 60. Tetapi kalau Anda kurang dari itu, Anda harus mulai suplemen. Jadi kalau 20-30 cukup Anda mendapatkan dari makanan. Apa makanannya? Ikan. Tetapi kalau Anda misalnya kurang dari 20, itu namanya defisiensi, tentu Anda harus mulai menambahkan suplementasi. Carilah banyak di pasaran vitamin D yang dijual. Dan berapa nilainya? 1.000 sampai 2.000 Anda harus mendapatkannya. Sehingga Anda akan mencukupi kebutuhan vitamin D di tubuh Anda. Apalagi kita sekarang sedang pandemi corona begini, kita memerlukan daya tahan tubuh yang baik. Baik pemirsa, nanti kita akan bertemu lagi dengan tema lainnya lagi. Dan mohon di-subscribe, di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih.